Gimana perasaan kakak Ira sebagai seorang istri ketika Randy berapa hari tidak ada, kan pasti ada rasa bagaimana atau rasa tidak percaya, wah ini jangan sampai Randy kemana gitu. Ada tidak rasa? Tidak Kak Femi, kalau misalkan di tanggal 27 saya pure tahunya dia sedang bekerja. 28 dia jemput Kak Femi, mungkin kan kita punya anak, jadi anak itu titip ke mama, mama di Nekolan. Jadi selainnya rumah tangga lain yang menitipkan anak ke orang tua, tangga baru biasa anaknya dititip orang tua. Iya, pulang kantor, baru pulang ke rumah sendiri. Pada saat itu Randy jemput saya ke rumah, dijemput. Sampainya di Alak itu sudah langsung istirahat karena sudah tengah malam gitu. Di tanggal 29 ada yang aneh tidak ketika kakak Randy pulang malam itu? Tidak ada ya, karena memang seperti itu biasanya dia pulang kantor, dia jemput saya. Kalau misalkan anak masih bangun mau pulang ya anak ikut. Kalau misalkan pada saat pulang anak sudah tidur ya saya saja, atau mungkin pada saat dia sampai di rumah saya sudah tidur ya dia saja yang pulang. Kemudian tidur malamnya besok Di tanggal 29 dia bilang masih ada urusan di kantor, jadi saya yang antar dia ke kantor. Kalau dia bilang dengan mobil ya? Dengan mobil. Jadi pada saat antar ke kantor saya pulang ke anak di Nekolan, saya sama-sama dengan anak. 29 sore Randy pulang kantor sekitar jam 3 atau jam 4. Jadi pada saat dia pulang kan saya tidur di kamarnya mama. Dulu kan berarti ini di rumah orang tua ya? Sejak menikah kan saya sudah ikut Randy di Alak. Jadi pada saat tidur di kamarnya mama, Randy masuk mencas HP di atas dispenser. Jadi dia naik ke kamar mandi. Nah, namanya saya sudah pernah diselingkuhi Kak Femi atau pernah dicurangi, iseng periksa handphone. Pada saat itu saya periksa di telepon, panggilan masuk keluar tidak ada yang mencurigakan. Saya lihat SMS tidak ada yang mencurigakan. Saya lihat WA tidak ada yang mencurigakan, masih blokir masih. Jadi aman lah, saya pikir oh dia memang pergi bekerja. Nah tapi mungkin dia tidak tahu kalau di Google Maps itu ada lini masa, namanya lini masa, bisa perjalanan apa istilahnya sejarahnya gitu. Iya, rute-rute tempat ya, atau tempat persinggahan, pencatatan persinggahan. Jadi isenglah periksa. Nah saya lupa di tanggal berapa tepatnya, tapi yang saya ingat sekali itu di sekitar 27-28 yang seharusnya dia di Semau. Di situ tulisnya Kelapa Lima, Kak. Nah, Kelapa Lima yang nyangkut di kepala saya tuh adalah lingkungan rumahnya korban, lingkungannya Ate. Jadi pada saat itu, wah saya pikir ini sudah tidak benar. Ini dia sudah berbohong. Kalau dia sudah berbohong seperti itu, berbohong lagi ya. Satu hal lagi pasti selingkuh. Kalau dia sudah bohong pasti selingkuh. Jadi pada saat itu saya langsung keluar dari kamar. Dia juga baru keluar dari kamar mandi. Saya langsung ajak dia ke kamarnya adik. Jadi pada saat itu saya bilang, Randy, kenapa bisa kamu bilang kamu ke Semau, tapi Google Maps bilang ada di Kelapa Lima. Jadi pada saat itu dia mencoba meyakinkan dengan, saya ini suami kamu, kenapa tidak percaya saya, kenapa percaya aplikasi bodoh seperti itu. Aplikasi itu kan bisa salah. Jadi pada saat itu saya bilang, kan di Google Maps tidak pernah salah, kamu itu yang pasti tipu, kamu selingkuh, buktinya di Kelapa Lima, kamu ke dia kan, kamu selingkuh dengan dia kan. Jadi pada saat saya mengatakan itu, Randy marah. Saya bilang, cukup, saya sudah memaafkan kamu satu kali Randy. Kalau sekarang kamu selingkuh lagi, berarti sudah saatnya keluarga harus tahu perbuatan kamu. Saya tidak bisa diperlakukan seperti ini Randy, saya harus kasih tahu ke keluarga. Jadi pada saat itu Randy bilang, Ira, saya capek, saya tidak mau bertengkar, cukup kamu tuduh saya, mau buat apa sekarang itu urusan kamu. Kamu mau kasih tahu keluarga kamu, itu hak kamu mau bilang apa ke keluarga terserah kamu, saya jalan dari sini. Itu tanggal 29. Jadi pada saat itu saya mencoba untuk menahan Randy membicarakan. Biasanya kan dibicarakan secara baik-baik, tidak ada yang dengar atau apa, tapi pada saat itu dia tetap berusaha untuk jalan, dia marah. Saya awalnya berpikir memang dia tipu, jadi ngapain dia jalan, tapi
pada saat yang sama Kak Femi, saya juga pikir belum tentu dia di Kelapa Lima juga selingkuh. Kan saya masih berpikir positif. Jadi saya mau dengar dari dia kenapa dia di Kelapa Lima. Jadi saya ikut ke dia. Jadi saya ikut mengikuti dia. Jadi saya pada saat itu berpikir bahwa Rani pasti ke rumah kami di Alak. Dia cuman jalan dengan celana dan baju rumah, kemudian tidak memakai helm. Jadi saya ambil mobil langsung mengikuti lewat jalur belakang ke Alak. Pada saat saya sampai di Alak, itu tidak ada Randi. Saya mencoba telepon, saya mencoba SMS, handphonenya sudah dimatikan. WA centang 1. Jadi pada saat itu saya putar-putar lagi, saya putar cari-cari Randi sampai malam, tetap sama, tidak ada. Saya telepon ke temannya bilang tidak, Rani tidak sama-sama. Iya, handphonenya tidak diaktifkan pada saat itu. Jadi saya mencoba untuk mencari sahabat saya. Saya minta tolong, coba kamu cek ke kantornya dia, karena sekarang posisi saya di Alak, tidak mungkin saya ke kantornya dia lagi, kejauhan. Minta tolong kamu cek. Pada saat itu dia bilang tidak ada. Katanya security dia sudah balik dari sore. Dia bilang, oh iya berarti itu dia sudah pulang, berarti dia tidak ada di situ, kamu kesini saja, saya sendiri bantu saya cari. Sampai sudah jam berapa tuh? Itu baru sekitar jam 7. Jadi pada saat itu saya tetap mencari dengan sahabat saya. Saya usaha telepon, sahabat saya menemani saya di situ. Kemudian sahabat saya bilang itu sudah mau jam 9, sudah sekitar jam 9. Jadi saya hanya takut Randi ini kan tidak pernah untuk mematikan handphone atau tidak menjawab selama bertahun-tahun. Walaupun bertengkar tidak bisa. Randi tipe yang tidak begitu, tidak lagi. Apa kekhawatiranmu saat itu, Kak Ira? Saya jujur, saya takutnya dia mungkin menyakiti dirinya sendiri atau bagaimana. Saya hanya berpikirnya seperti itu. Saya takut, sedangkan saya menuduhnya juga tanpa bukti. Jadi saya takut. Jadi pada saat jam 9 atau sudah cukup larut lah, menurut teman saya kan ini usaha kita sudah mentok. Saya sudah mencoba mencari lewat teman dia, saya sudah coba menelpon, HP tidak aktif, saya sudah mencari berputar-putar tidak dapat. Jadi teman saya bilang ini sudah malam, kamu pulang saja, karena dia itu laki-laki besar, laki-laki dewasa, tidak mungkin dia berpikiran hal-hal yang buruk, pasti nanti dia pulang.